Hai semua, jumpa lagi di Lupi Garden. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial tentang cara semai selada dan pakcoy edisi sayur ya. Kita mulai tanam yuk. Nah, sebelumnya kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Ini alat dan bahannya. Ada tanah kebun. Ini ya, tanah kebun. Kemudian ada pupuk kandang. Ini ada sekam bakar, lalu pupuk kandang juga ini sama pupuk kandang. Nanti kita akan campur ketiga media. Nah, ini ada pot juga untuk tempat menyemainya nanti. Ini adalah biji seladanya. Tuh ya, isinya walaupun terlihat sedikit tapi sebenarnya banyak loh kalau sudah tumbuh nanti. Ini juga biji pakcoy. Nah, ntar lagi kita akan campurkan medianya ya. Oke, ini adalah medianya. Ini tanah kebunnya tadi sudah saya. Kemudian ini komposnya. Kita beri kompos atau pupuk kandang ya ini ya. Lalu kita ya. Kita tambahkan lagi pupuk kandangnya. Ini pupuk kandangnya saya ambil dari peternak sapi yang ada di dekat rumah saya. Jadi tanpa beli ya, ini semua medianya gratis. Ini sekam bakarnya saja yang beli. Biasanya kalau waktu panen padi itu biasanya ada di sawah sekam, dan ada yang sekam bakar juga sih ketika sekamnya itu dibakar jadi sekam bakar juga di sawah. Nanti kita campur dulu sampai merata. Oke, kita campur, kita aduk terus sampai merata. Ini media tanam yang saya pakai. Kenapa kok banyak seperti ada beberapa daun bambu ya? Nah, itu karena saya menggunakan tanah yang ada di sekitar pohon bambu. Di dekat kebun saya kan ada pohon bambu tuh. Nah, bawahnya tuh kan banyak sekali daun bambu yang sudah kering itu. Nah, seperti mulsa lah ya. Nah, itu kan hancur, ada beberapa yang hancur. Nah, itu hancur yang sebelum menjadi tanah yang sudah hancur itu nanti saya gunakan. Nah, menurut literatur itu kompos daun bambu itu bagus sekali loh untuk media tanam. Bahkan ada yang menjualnya gitu loh. Nah, ngapain beli kan kalau kita di sekitar kita masih ada dan bisa kita manfaatkan. Nah, jadi saya memanfaatkan yang ada dan mencoba bagaimana sih keampuhan media yang saya pakai ini. Jadi media tanam ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kita nanti ya. Nah, tuh kita hancurkan tanahnya yang masih menggumpal ya. Nah, lalu kita masukkan ke dalam pot. Di sini saya tidak pakai pot baru, saya pakai pot yang bekas, artinya pot yang sudah pernah saya gunakan untuk menanam, saya gunakan kembali ya untuk menghemat lah. Nah, ini sudah tercampur rata dan kita isi sampai potnya penuh tuh. Oke, ini adalah media yang sudah kita masukkan dalam pot. Nah, sebelum disemai, kita harus menyiramnya dulu agar medianya ini basah dulu ya. Kenapa kita siram dulu? Agar ini kan basah. Nah, kalau kita semai dulu baru disiram, maka nanti bijinya akan bertebaran kemana-mana karena bijinya kan juga bisa terbawa air. Nah, jadi untuk mencegah itu kita siram terlebih dahulu, kita basahi dulu medianya, baru nanti kita semai ya. Ini siram, nah sampai penuh nggak apa karena kan ini medianya masih kering ya, meskipun terlihat becek nggak apa karena dalamnya biar menyerap dulu, dan kita diamkan dulu sampai medianya basah sempurna sampai ke dalam. Oke, ini sudah medianya sudah mulai meresap ya, airnya sudah meresap sempurna. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita semai bijinya. Nah, ini biji selada saya semai dulu ya. Nah, kita taburkan di atas potnya, di atas media maksudnya. Nah, taburkan secara rata. Oke, tuh bijinya ya, bijinya selada ini warnanya cerah ya, berwarna agak putih. Lalu kita sebar-sebarkan dengan tangan agar mereka tidak berhimpit-himpitan nanti ketika tumbuh. Nah, kita sebar-sebarkan saja pakai tangan dan pastikan tidak ada biji yang menempel di tangan.
kita sebarkan ke tempat-tempat yang kosong karena biar tidak mengumpul atau bergerombol di suatu tempat ya. Kemudian kita ciprat-cipratin air aja tuh, jadi jangan dikocor pakai air lagi karena bijinya bisa hanyut terbawa airnya. Nanti bijinya malah ngumpul lagi kalau kita siram, kita kocor pakai air terlalu deras, nanti bijinya malah hanyut ke satu tempat, jadi dia berkumpul satu tempat, nanti tidak tersebar seperti itu. Nah ini pakcoynya kita semai. Oke, biji pakcoynya ini mirip seperti biji sawi karena pakcoy kan masih jenis sawi ya. Oke, kita semai rata. Ini nanti tumbuhnya banyak loh, walaupun terlihatnya bijinya sedikit, hanya sedikit ya, tapi nanti banyak loh. Dan kalau misalkan jadi semua, kita bisa panen besar nih. Oke, sudah cukup. Nah, kita cipratin air lagi agar bijinya juga basah. Cukup dicipratin saja tanpa dikocor lagi. Oke, ini sudah saya pindahkan pot semainya, saya pindahkan ke dalam greenhouse karena kalau di luar rawan gangguan hewan ternak ya, seperti ayam dan lain-lainnya. Ini saya masukkan saja. Tambahi arang sekam lagi atau sekam bakar lagi di atasnya untuk menutupi bijinya ya, karena ini bijinya kan tampak sekali ya dari luar ya. Nah, ini saya tutupi lagi agar dia terlindung dari sinar matahari dan juga nanti tumbuhnya lebih kokoh karena akarnya lebih kokoh nanti. Saya tambahi juga agar bijinya tertutup sempurna. Nah, oke. Nah, ini setelah keesokan harinya. Nah, itu sudah mulai ada yang berkecambah ya. Ini yang selada, ini yang selada. Yang selada masih belum ada tanda-tanda untuk berkecambah ya, cuma bijinya sudah mulai berbulu. Nah, untuk yang pakcoy itu sudah mulai muncul ekor akarnya itu. Ya, itu sudah mulai muncul ya. Ini sudah ada yang mulai muncul ekor tuh, sudah mulai pecah bijinya, sudah mulai sprout ya. Cuma beberapa biji masih belum sempurna, belum semua biji ini, hanya biji-biji tertentu saja ini. Biji-biji, beberapa biji saja yang sudah mulai pecah. Nah, ini sudah usia 2 hari sejak semai kemarin ya. Sekarang sudah mulai banyak yang tumbuh dan mengeluarkan daun. Yang selada juga sudah mulai berdiri kan kecambahnya, sudah mulai sprout ya. Nah, ini sudah. Nah, ini aman kalau ditaruh dalam greenhouse. Kalau di luar ini pasti dicakar-cakar sama ayam. Tuh, sudah mulai berkecambah. Sudah usia 3 hari, sudah mulai tinggi. Yang selada juga sudah mulai kecambah semua ya. Kalau kecambahnya lebih cepat pakcoy ya daripada selada. Nah, ini sudah mulai hijau semua ya. Ini sudah daun lembaganya sudah lengkap ya. Nah, ini kita tinggal tunggu dia berdaun sejati baru bisa kita pindah. Karena kalau kita pindah sekarang masih terlalu dini. Nah, ini sudah mulai keluar daun sejatinya dan ini sudah mulai kita bisa pindah. Ini juga ini. Oke, sekarang saatnya kita memindah baby lettuce atau bayi selada. Nah, ini ya, pelan-pelan mencabutnya, pelan-pelan memindahkannya pelan-pelan agar akarnya ikut dan tidak patah.
Oke, ini adalah baby lettuce atau bayi selada. Nah, tuh. Yuk kita tanam di polybag ya. Nah, ini polybag yang sudah aku sediakan, sudah dikasih media juga. Itu ada beberapa yang sudah aku tanam ya. Di medianya sudah ada beberapa yang aku pindah. Ada yang pindah ke pot juga. Cuma ini tutorial aja ya. Jadi gak semuanya aku videoin. Nah, ini aku videoin cara nanamnya, hati-hati biar tidak patah. Cukup ditekan pakai jari aja medianya, kemudian dimasukkan dan ditekan-tekan pakai jari dengan lembut ya. Nah, ini siramnya juga pakai jari, aku gak langsung siram dikocor. Hati-hati siramnya karena dia mudah patah. Kalau dia patah, dia sudah tidak bisa tumbuh, busuk nanti. Nih, nah ini yang selada. Ini seladanya ya. Langsung ditaruh di tempat yang full sun ya. Dia suka matahari. Ini yang pakcoy. Ini pakcoynya juga sudah aku pindah. Oke, ini adalah kabar lanjutan dari baby lettuce yang sudah aku pindah ya. Ini sudah mulai gede. Ini yang belum aku pindah karena belum dapat tempat lagi. Maksudnya tidak ada tempat wadahnya lagi gitu loh. Jadi terpaksa aku diamkan dulu di situ deh. Nah, ini sudah beberapa yang aku pindah. Jaraknya aku kasih jarak ya karena dia nanti akan jadi gede. Kalau terlalu rapat dia nanti berdesakan, tumbuhnya nggak bagus. Sudah mulai hijau ya. Sebenarnya ini aku tanamnya dulu di packingnya itu bilangnya lettuce-nya selada merah, tapi dia tumbuhnya hijau, nggak apa-apa lah. Tapi ya yang penting dia selada lah. Kagak tumbuh yang lain-lain. Kadang kan kita juga gitu, kalau kita beli di online kadang tumbuhnya suka beda dengan gambarnya, maksudnya gambar produknya. Adalah lettuceku yang sudah berumur kurang lebih 11 hari ya. Ini ada yang masih tetap kecil karena ini baru aku pindah. Jadi tempat yang kemarin aku belum pindah itu aku baru pindahin, baru dapat tempat ya. Ini yang sudah mulai gede ya. Nah, ini sudah mulai gede. Juga kemarin ini semayanku itu baby lettuce yang rapat waktu itu terserang ulat, teman-teman. Jadi waktu itu ada diserang ulat tuh, di potnya tuh banyak ulatnya gitu. Jadi beberapa banyak yang mati. Nah, ini lettuce-nya yang di luar sudah bagus. Sebenarnya ini sudah bisa kita konsumsi loh, kita potong gitu aja. Cuma masih sayang ya. Tunggu nanti lebat aja. Oke, itu lettuce-nya. Lettuce ini daunnya tuh seger banget gitu loh. Enak banget. Oh ya, untuk lettuce ini tidak disukai sama belalang. Aku selama ini nanam lettuce itu tidak pernah ada hama yang menyerang daun gedenya ya maksudnya. Tapi beberapa waktu yang lalu saat aku semai itu ada ulat. Ternyata ada ulat ketika baby lettuce-nya tuh banyak di daunnya, banyak menggulung dan ada kayak jaring laba-labanya gitu. Dan ketika kita buka gulungannya itu ada ulatnya ya, ulat hijau. Ulatnya berwarna hijau, empuk gitu ulatnya. Udah aku kasih makan ikan deh ulatnya, aku pilihin. Nah, tapi kalau untuk belalang dia tidak disukai oleh belalang. Beda dengan sawi atau pakcoy ya. Mungkin pakcoy lebih sukai sama belalang. Sedangkan lettuce ini tidak disukai belalang. Mungkin karena rasanya kurang enak buat belalang. Nah, ini yang di dalam greenhouse ya. Yang di luar greenhouse lebih bagus. Ini aku taruh di atas rak untuk menghindari ayam. Masih bertanya-tanya mana pakcoynya. Nah, ini pakcoynya. Pakcoynya sisa ini aja. Sisanya cuma ini. Yang lainnya sudah habis dihajar oleh ayam. Jadi pakcoy ini kan aku sudah kehabisan tuh tempat yang ada di atas atau di rak yang aman dari ayam. Jadi terpaksa aku taruh di bawah. Nah, ini hasilnya ya ampun. Ayam jahanam banget nih. Itu tinggal 2. Oke, nggak kerasa udah selesai ya perjumpaan kita kali ini. See you. Jangan lupa subscribe ya di channel saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari kalian semua menyenangkan dan tonton terus channel Lutfi Garden. See you.